warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahiro Agustin, NIM 1924057, kelas E, dosen pengampu yang terhormat Bapak Ilham Yuli Handoyono, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hukum adat itu sesuatu yang hidup dalam masyarakat, yaitu suatu gejala sosial yang hidup. Perhatian terhadap hukum adat itu tidak hanya terwujud dalam dilahirkannya suatu ilmu hukum adat, tetapi juga terjelma dalam dijalankannya suatu politik hukum adat. Pertama-tama oleh VOC, kemudian oleh government Hindia Belanda dahulu. Yang disebut pertama belum mengenal hukum adat tetapi telah mengetahui bahwa orang-orang Indonesia tunduk pada peraturan tradisional yang khas biarpun peraturan itu dianggap peraturan agama Islam. Dan yang disebut kedua baru pada abad ini mengenal istilah hukum adat. Peraturan adat kita telah ada semenjak adanya nenek moyang kita dahulu, yaitu zaman sebelum datangnya agama Hindu dan agama-agama lainnya, serta budaya-budaya asing lainnya ke dalam tatanan pola kehidupan masyarakat kita yang masih utuh. Adat istiadat dimaksud adalah merupakan adat Melayu Polinesia. Lambat laun datang ke kepulauan yang masing-masing membawa pengaruh terhadap kultur kita yang asli itu. Adat yang hidup pada masyarakat kita bangsa Indonesia sekarang ini adalah merupakan suatu hasil alkulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat yang asli pada zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindia, Buddha, Islam, Kristen, dan lain sebagainya yang telah menjadi satu. Menurut Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya Het Adatrecht van Nederland Indi, Jilid 1, Earthstak, halaman 9, menggambarkan hukum adat beserta unsur-unsurnya sebagai berikut. Hukum adat atau hukum pribumi terbagi atas dua unsur, yaitu hukum adat tidak tertulis, hukum asli penduduk, hukum adat tertulis, ketentuan-ketentuan hukum agama. Dalam sejarah hukum adat di Indonesia, terdapat berbagai bukti yang memperlihatkan kepada kita bahwa hukum adat telah ada di Indonesia sejak lama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan keberadaan kitab Kifakasana yang telah ada sejak zaman Raja Dharma Wangsa, Kerajaan Hindu, pada tahun 1000. Kemudian, ada juga kitab Gajah Mada yang dibuat oleh Patih Majapahit, yakni Patih Gajah Mada pada tahun 1331 sampai dengan 1364. Selain itu, ada pula kitab Adigama yang dibuat oleh Patih Kanaka dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1413 sampai dengan 1430. Kitab lainnya adalah kitab Hukum Kutaramanava yang telah ada di Bali pada tahun 1350. Kedua, kenapa hukum adat muncul sebagai tuntutan Sumpah Pemuda? Pilihan hukum adat untuk dijadikan alat pemersatu yang diputuskan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 itu bukan tidak beralasan. Pengalaman sejarah, penjajahan bangsa ini diperkuat dengan pemberlakuan sistem hukum kolonial. Inilah salah satu alasan mengapa hukum adat itu menjadi bagian yang penting yang muncul sebagai isu yang dibahas dalam Kongres itu. Upaya pemerintah Belanda untuk memberlakukan hukum kolonial di wilayah jajahannya dirasakan pemuda sebagai gerakan kolonialisme yang tidak hanya menjadi alat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan manusia, tetapi lebih jauh akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi, kebudayaan, dan peradaban bangsa. Salah satunya adalah dengan tujuan untuk membuka peluang yang lebar bagi masuknya modal swasta Eropa ke wilayah jajahan. Di samping itu, untuk menekan berbagai pergerakan rakyat memperjuangkan kemerdekaan negerinya melalui hukum pidana yang represif. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda ialah melalui penerapan azas konkordasi, yaitu pemberlakuan beberapa hukum dasar yang berlaku di negara Belanda untuk diberlakukan juga di wilayah jajahannya, yakni hukum pidana, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, dan lain-lain. Titik hukum yang mereka tempuh adalah melalui instrumen persamaan hak, pernyataan berlaku, dan tunduk sukarela yang kesemuanya diberlakukan sebelum tahun 1928. Namun tidak mudah bagi pemerintah kolonial untuk menggantikan sistem hukum yang sudah ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Kisah tentang itu diawali dari para pejabat Eropa yang direkrut untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan kolonial, dan untuk itu perlu pendidikan secara khusus di berbagai kota di Belanda, yaitu di Leiden, Delft, dan Utrecht, yang sebagian besar diajarkan mengenai hukum, bahasa, adat, kebiasaan, dan lembaga-lembaga agama rakyat pribumi di daerah kolonial. Di ketiga kota yang beroperasi lembaga pendidikan itu
Leiden tercatat paling besar dan paling banyak berpengaruh oleh Rijksuniversiteit yang berkedudukan menjadi pusat pemikiran liberal yang menganut garis politik etis dan menangani urusan kolonial. Akan tetapi, secara mengejutkan, Leiden tidak bisa sejalan dengan rencana orang-orang resmi pemerintah untuk menjalankan politik hukum pemerintah Hindia Belanda, dan di antara orang-orang yang menganggap upaya ini adalah Van Vollenhoven dan Ter Haar. Lewat kedua orang inilah, akhirnya orang-orang pribumi di Indonesia memiliki hukumnya sendiri, yang kemudian dikenal dengan adat Raj atau hukum adat, yang untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Snow Hargrange dalam bukunya The Earth That Hurts dan Het Gageland. Kesadaran akan hal ini menyebabkan pemuda dan kongresnya tahun 1982 memasukkan isu hukum adat sebagai isu penting dan menjadi dasar bagi terbentuknya Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia yang plural tak mungkin dapat dihimpun dalam satu kekuatan tanpa diikat secara normatif dalam suatu ikatan hukum yang berlaku untuk semua omni yang disebut hukum adat. Ketiga, bagaimana dasar hukum legitimasi hukum adat di Indonesia? Dalam perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor terpinggirkannya hak masyarakat hukum adat. Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya. Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan, dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka. Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasil amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, di mana masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional, serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu undang-undang. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk suatu rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Keempat, bagaimana menerapkan hukum adat di era industri 4.0 sekarang? Masyarakat adat merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, berupa kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut jika dilanggar. Jika dilanggar, pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat adat memiliki peraturan dan hukum sendiri. Berbeda dengan peraturan yang dikeluarkan negara, masyarakat adat memegang teguh budaya, kebudayaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Keterkaitan masyarakat adat dalam revolusi industri 4.0 ada di poin ini.
sikap masyarakat adat harus dicontoh pada perilaku industri dan pemerintah. Revolusi industri akan terus berlanjut. Eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai adat haruslah dipegang teguh. Budaya, kebudayaan, dan nilai adat harus menjadi acuan sehingga tidak terjadi salah kaprah dan kebebasan. Pemerintah harus segera melakukan komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat adat. Mereka harus dirangkul, diajak kerjasama. Jangan sampai karena kebijakan industri yang salah kaprah, masyarakat adat terpinggirkan dan tersakiti. Apa kelebihan hukum adat dibanding sistem hukum lainnya? Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial. Di Indonesia dan negara-negara lain seperti Jepang, India, dan Tiongkok, hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu, dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Sekian pemaparan tentang hukum adat dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.